Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan kita yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya, selawat dan salam sama-sama kita sambil sajikan kebanggaan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru SD di luar panggilannya. Baiklah, saya tidak memperpanjang kalimat. Kita langsung aja, Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengikuti sosialisasi budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Guru kita sebagai guru penggerak, yaitu Bapak Zulfikar SPG dan Bapak Abdul Haris Munanda. Untuk itu, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan baik untuk mendengarkan paparan-paparan yang akan disampaikan, di mana nanti saya yakin pasti sangat banyak keuntungan buat Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Dalam hal ini satu kebahagiaan saya di mana kesempatan baik ini tidak perlu kita mengundang Bapak Ibu yang dari luar sana. Kita di sini sudah memiliki dua guru penggerak kita yang bisa membantu kita untuk mengembangkan proses belajar mengajar kita. Dan apapun itu nanti Bapak Ibu tolong komunikasi, tanya jawab, di mana Bapak Ibu yang kurang paham, di sini kita belajar. Kita belajar sama-sama dengan Bapak Zulfikar dan Pak Aris Munanda. Hanya di sini dulu sebagai pembuka. Nanti kita akan mendengar sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pada dan mengalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjaraya, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru semua yang telah berhadir di ruangan yang sederhana ini. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya Abdul Haris Munanda akan mensosialisasikan program disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Nah, di sini disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini
menggabungkan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan memotivasi internal sehingga diharapkan nanti lahir peserta didik yang merdeka. Kemudian, daftar isi disiplin positif dan segitiga restitusi. Di sini ada tujuan, makna disiplin positif, segitiga restitusi, dan contoh kasus. Nah, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu. Terus, nah, disiplin positif mampu membuat seorang mengenali kekuatan yang atau potensi untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin positif di sini merupakan kemampuan mengontrol diri. Disiplin positif kemampuan kita atau kemampuan seorang anak untuk mengontrol diri. Kemudian menjalankan tugas, mematuhi aturan dan tanggung jawab dengan konsisten serta penguasaan diri sehingga dapat memilih serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Disiplin positif juga memiliki nilai yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan dan menjaga disiplin positif mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Terus, nah, di sini tujuannya, nah, tujuan disiplin. Tentu kita mempunyai tujuan disiplin. Yang pertama yaitu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intensif yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi walaupun mereka nanti diberi hadiah ataupun hukuman, tidak berpengaruh terhadap perkembangan mereka nantinya. Terus, nah, dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keterkekangan dan ketidaknyamanan. Terus sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, dalam menjalankan disiplin positif, tentunya kita di sekolah akan nantinya akan membuat kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dengan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini menetapkan harapan atau semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan keamanan dengan adanya kesepakatan kelas. Dalam pembuatan harus menyertakan daftar konsekuensi jika melanggar perjanjian. Jadi, jika nanti dalam kesepakatan kelas ada yang melanggar, kita nanti akan buat konsekuensinya bagaimana. Sehingga setiap orang yang terlibat tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyimpang dari aturan kesepakatan kelas. Terus, nah, kunci untuk membuat kesepakatan kelas atau perjanjian kelas yang sukses adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama antara guru dan siswa, yang berarti melakukan percakapan terbuka tentang
mulai dari harapan, ya, peraturan, konsekuensi, sehingga nilai-nilai seperti rasa hormat, kerjasama, keamanan, dan komunikasi yang baik. Nah, di sini kita lihat kerjasama kolaborasi antara guru dan murid. Siswa berarti melakukan percakapan terbuka dengan sesama semua aspek. Bagaimana siswa yang diinginkan mengenai kesempatan kelas mereka, mulai dari harapan mereka bagaimana di kelas mereka, harapannya bagaimana, atau kelasnya harus bersih, buang sampahnya harus di tempat sampah. Nah, kemudian konsekuensi bila kita melanggar apa yang telah kita sepakati, konsekuensinya juga dibicarakan bersama. Keamanan kelas dan komunikasi yang baik. Dengan kerjasama yang baik, dalam hal ini setiap orang akan merasa memiliki dan dapat membantu menumbuhkan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihormati. Nah, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya jika kita memiliki perjanjian kelas. Yang pertama, perjanjian kelas bermanfaat bagi guru dan siswa karena menetapkan standar perilaku kelas yang diharapkan. Di sini manfaatnya ada bagi guru, ada bagi siswa. Selain itu, ketika kedua belah pihak memahami dan menyetujui parameter perilaku dan harapan, maka akan tercipta dasar yang kuat untuk pembelajaran yang efektif. Siswanya mau belajar bagaimana, pada kesempatan belajar mereka, kesempatan kelas dengan seperti tadi kolaborasi dengan guru. Nah, nanti juga akan menghasilkan pembelajaran yang efektif yang diminati oleh siswa. Berikut adalah beberapa manfaat tadi ada perjanjian kelas. Manfaatnya membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas antara siswa dan guru, membantu menciptakan suasana yang saling menghormati di dalam kelas. Jadi kesetaraan kita di dalam kelas antar siswa. Kemudian menetapkan ekspektasi komunikasi yang lebih jelas antara guru dan siswa. Lalu mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa. Oke. Dari sekian banyak paparan saya tentang keyakinan kelas, tentang disiplin positif, ada nggak pertanyaan ataupun yang ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu semua? Tidak. Sepertinya tidak ada. Bahkan apa yang kesalahan yang sudah kita lakukan sebelum menerima sosialisasi ini sudah menjadi contoh untuk kami semua guru-guru yang mengajar kelas. Dan sedikit saran dari saya, ini kita belum terlambat untuk melakukan hal pembaruan yang disosialisasikan pada kali ini. Sepertinya kesepakatan kelas itu belum terlambat. Memang sih saya lihat ada guru juga di sini yang sudah menerapkan itu. Mungkin ada yang sudah tempel, yang belum itu agar segera dilakukan karena itu belum terlambat. Masih banyak yang masih bisa kita lakukan. Kemudian kata-kata Kuku tadi, jadi sebagai manajer itu sangat terhambat kata saya pribadi. Yang tadinya kita belum pernah mendengar itu, tapi hari ini kita sudah mendengar. Ini mohon maaf saya masukan buat kita semua. Kadang ada yang kita kadang-kadang tidak nyambung karena ini merasa seperti hanya untuk tugas Bapak dari guru. Tapi sebenarnya apabila kita betul-betul mendengar, jadi pelajaran buat kita. Karena kita semua sebenarnya untuk seperti Bapak Arif dan Pak Jul, cuma belum ada kesempatan. Jadi hari ini kesempatan melalui video kedua
apabila kita mengundang orang-orang luar untuk mensosialisasikan mahal. Mungkin Bapak Ibu paham mahal, kita harus membayar segala macam. Itu aja Pak. Terima kasih atas sosialisasinya. Terima kasih Bu. Refleksinya mungkin ini sebagai refleksi dan juga dukungan bagi kami, bagi saya dan juga Pak Haris. Kedepannya kami lebih selalu akan berkolaborasi, ilmu yang kami dapatkan di GDP ini akan terus kami kembangkan dan akan terus kami bagi buat rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan kita guru dan juga para punya untuk sekolah kita. Ini paparan kami, paparan saya dan juga Pak Haris. Dan ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semua yang ada di SD 2 Negeri Bawati Raja. Baiklah, saya mencoba untuk memaparkan apa yang sama dengan Pak Haris. Kebetulan kami satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidijaya yang dari SD 2 Bawati Raja. Di sini tadi kan ada kesepakatan kelas. Artinya kita buat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing dengan pertama dengan murid, di mana nantinya kita buat kesepakatan itu sesuai dengan kemauan murid dan tidak lepas dari tanggung jawab kita guru. Nah, itu yang harus pertama yang harus kita pahami. Memang merdeka sih. Kalau kita bilang kurikulum merdeka itu sama-sama merdeka, sama-sama pengen segala sesuatu itu mudah. Tapi kita sebagai guru tidak lepas dari tanggung jawab. Walaupun kita buat kesepakatan kelas dengan murid, misalnya di pelajaran saya di pelajaran olahraga ada murid yang mungkin saya buat kesepakatan dengan murid hari ini kita belajar di luar. Walaupun belajar itu di luar tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi bukan begitu mereka kuat kita lepas tanggung jawab, itu tidak. Tapi tetap pada kesepakatan yang kita sepakati dengan kontrol kita yang memang kita harus mengontrol murid itu dengan baik. Karena apalagi kita ngajar di kelas rendah yang di SD kelas 1, 2, 3 itu kelas rendah dan paling banyak mungkin itu kelas tinggi di belakang. Tapi kelas atas yang namanya masih anak-anak. Kejadian yang tidak kita inginkan itu masih rentan terjadi. Nah, misalnya di kasus ini, mungkin ini kasus kelas besar yang dimana di modul yang kami pelajari tentang disiplin positif, tentang kesepakatan kelas dan tentang keyakinan kelas. Di sini di kasus 3 ini memang bawaan dari modul tidak saya lupa. Kenapa? Inilah proses belajar kami di CGP di modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif dan keyakinan kelas. Di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwasanya marah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Saya rasa di semua pelajaran ini ada. Di kelas apapun kasus yang seperti ini mungkin sering terjadi di kita. Sekarang tergantung di kitanya bagaimana cara penyelesaian kasus. Seperti Pak Haris bilang tadi, ada pembuat rasa bersalah Pak, pembuat rasa bersalah, penghukum, habis itu ada yang terakhir itu manajer. Artinya kita sebagai guru dituntut untuk menjadi seorang manajer di perkarangan sekolah kita. Artinya manajer itu bukan hanya kepala sekolah. Kita sebagai guru juga harus menjadi manajer untuk bisa menyelesaikan kasus yang memang bisa kita selesaikan di kelas kita.
Contoh seperti kasus ini, malas-malasan menuju ke Fajar, Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam baku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, sehingga tidak memperhatikan acuan dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab tiris, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Di sini Ibu Dani membuat rasa kasih sayang, memperhatikan rasa kasih sayangnya kepada Fajar sehingga menanyakan kepada Fajar dengan kesalahan dia, tapi Ibu Dani tidak langsung memarahi. Ibu Dani malah membuat Fajar, apakah Fajar kamu tidak kasihan dengan ibu? Itu kan sering terjadi dengan kita ngajar di kelas. Walaupun di modul ini baru dibahas. Sebenarnya apa yang dia ada di modul itu semua sudah kita pelajari. Cuma kita belum tahu apa itu. Dan kemana arah yang kita kerjakan selama ini, yang kita lakukan selama ini. Tapi kalau kita belajar di modul, berarti yang sudah kita buat selama ini di sekolah, malah di modul ini ada. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasar sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Di sini kita membuat si Fajar itu dia merasa bersalah. Sebagai guru kita telah membuat dia merasa bersalah dengan sikap dia. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi memantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan lanjut Anda? Di kasus ini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Di sini pendekatan kepada Fajar. Yang pertama ada prinsip hukum. Fajar, coba kamu jawab pertanyaan nomor 3. Artinya kita telah menghukum tanpa sadar, kita melakukan posisi penghukum sebagai guru kepada siswa ataupun peserta didik kita. Penghukum sebagai guru kepada siswa ataupun peserta didik kita. Kedua, posisi teman. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Di sini kita berbicara dengan Fajar seolah-olah dia itu teman kita. Kita membuat dia dekat dengan kita, ibarat sesama teman. Dan yang ketiga, membuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Artinya di sini kita mengulang-ulang kata-kata kasihan sehingga membuat peserta didik kita dia merasa bersalah. Dalam konteks ini, walaupun kita menyudutkan dia, tapi kalau di modul ini yang kita lakukan itu salah. Di modul yang kita lakukan itu salah. Artinya apa? Kita membuat peserta didik itu merasa bersalah, sehingga minat belajar dia, motivasi dia untuk belajar itu berkurang. Karena apa? Karena kita menunjukkan dia, membuat dia merasa bersalah. Kalau dunia kita seolah kita membuat si anak atau siapapun merasa bersalah, kita nggak berbangga. Artinya apa? Kita bisa membuat dia merasa bersalah dan minta maaf kepada dia. Tapi dalam modul ini tidak dianjurkan untuk dia. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan dan kesenangan. Anda mungkin merasa tertekan atau tidak tertarik dengan cara pengajar yang ada, sehingga dia memerlukan pendekatan yang lebih menarik dan menyenangkan. Artinya ada dua. Yang pertama, apalagi mungkin ini kan di bahasa Inggris atau di
di mata pelajaran apapun. Kan tidak semua anak itu sama, dan jangan kita samakan semua anak. Artinya si A dan si B itu berbeda. Di keyakinan kelas ini ataupun di disiplin positif, kita harus tahu bagaimana watak si anak antara si A dan si B. Tidak semua pelajaran yang kita berikan di materi yang di hari itu si B bisa paham dan si A bisa paham. Bila mana Ibu Bani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dianjurkan, jelaskan. Pemantau pada apakah kamu kurang sehat? Artinya apa? Kita tidak boleh menghukum dan kita harus menanyakan bagaimana keadaan kamu hari ini, apa kurang sehat? Kenapa? Mungkin dia tidur di siang hari, di sekolah dia tidur, mungkin di rumah dia tidak tidur, sehingga kita tidak boleh langsung menghukum si anak. Pada mengapa kamu tidak memperhatikan penjelasan ibu? Kan sering pertanyaan itu yang kita tanyakan ke murid kita selama kita mengajar. Itu pertanyaan yang sangat-sangat sering. Saya sendiri sering menanyakan hal seperti itu. Pada kamu tahu kesepakatan kelas kita, apa konsekuensinya jika keyakinan kelas kita dilanggar? Kenapa ini terjadi? Ini kita ulang balik apa yang telah Pak Haris katakan tadi. Artinya setiap kelas itu kita buat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas dengan murid. Apabila dia melanggar kesepakatan yang telah dilakukan, kembali lagi penyelesaiannya kepada segitiga restitusi. Ada segitiga restitusinya. Apakah apabila ada kepala sekolah di sini di modul ini posisinya adalah posisi manajer. Posisi manajer itu artinya di kasus yang memang tidak bisa diselesaikan oleh guru, yang memang kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh guru di kelas. Kasus ini larinya kepada kepala sekolah. Kenapa polisi berlari kepada kepala sekolah? Kepala sekolah berhak tahu kenapa anak tersebut tidak senang dengan guru yang bersangkutan. Dan posisi manajer ini pun bukan artinya kepala sekolah menunjukkan kita dulu, artinya memanggil kedua belah pihak. Oke. Di sini melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersama. Artinya di sini adalah letak posisi manajer, di mana manajer itu mengedepankan penyelesaian permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Disitulah penyelesaian masalah yang memang masalah itu seberat apapun dengan kita melakukan segitiga restitusi, insyaallah masalah tersebut selesai. Artinya di situ ada apa harus yang dari segitiga restitusi pemantau apa? Di modul ini dituntut kita di keyakinan kelas ataupun kita buat kesepakatan kelas itu adalah dituntut kita untuk menjadi seorang manajer. Itu manajer yang bisa menyelesaikan masalah, manajer yang bisa menyelesaikan masalah sekomplit apapun masalah tersebut. Dianjurkan kita sebagai guru untuk menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum. Karena di sini ada pembuat rasa bersalah sebagai teman,
menanyakan dulu kepada Ibu Dani dan Ibu, kamu sering tidur di kelas. Menstabilkan artinya dengan menggunakan segitiga diskusi adalah menstabilkan identitas. Di sini pada Ibu dengar dari ibu lain kamu sering tidur di jam pelajaran dunia, atau kenapa kamu sering tidur? Di sini pertanyaan ini adalah menstabilkan identitas. Artinya kita menstabilkan identitas si anak supaya apa? Supaya si anak mau terbuka. Dia mau terbuka dengan masalahnya, dia mau jujur dengan apa yang dia rasakan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak sering tidur di kelas itu melanggar keyakinan apa? Apa kamu sudah meyakininya? Artinya kepala sekolah itu tahu kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh wali kelas atau guru masing-masing. Di sini di keyakinan kelas ataupun di disiplin positif ini tidak lepas dari kontrol seorang kepala sekolah. Jadi kita harus, walaupun kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak, tapi dengan kepala sekolah kita juga harus kompromi, harus kita kerjasama dengan kepala sekolah. Artinya jangan nanti, misalnya saya keluar dengan anak, nanti ada guru lain yang memang kita sering kali di luar, dan tapi kalau kita ada komunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, jadi miskomunikasi itu akan hilang. Jadi akan baik ya. Jangan sampai karena di jam-jam tertentu itu anak-anak sering keluar, kenapa nggak di kelas? Saya ikut. Oh, ada juga nanti kalau dari enak di sana ada, tapi posisi ini harus kita kompromi komunikasi dengan kepala sekolah. Untuk apa? Jika ada kejadian yang seperti ini, jadi ada penyelesaian akhir dari kepala sekolah yang memang bisa menyelesaikan masalah dengan memanggil kedua belah pihak. Ada kedua guru di dalam kelas. Artinya untuk membuat keyakinan kelas itu adalah butuh peran guru yang sangat besar. Peran guru yang sangat besar untuk bisa membuat keyakinan kelas. Di sini saya rasa ada yang tidak membuat keyakinan kelas. Serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Seperti yang di modul yang saya paparkan tadi, ini nyambung ya. Kita sebagai guru dituntut untuk menjadi seorang manajer, bukan seorang penghukum. Sebalik. Sini adalah disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Artinya kita buat kesepakatan tapi tidak membuat suatu kekerasan. Untuk upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Artinya kita buat kesepakatan kelas itu dan tetap mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi. Ya, sebelum kita buat, kita sepakat dulu dengan anak. Kalau kamu melanggar yang telah dibuat, apa konsekuensinya yang akan diambil? Apa supaya anak tidak merasa bersalah? Dengan langsung kita menghukum tanpa membuat kesepakatan. Kita buat dulu kesepakatan. Misalnya
melakukan mengerjakan piket hari-hari itu kan cenderung kepada kita wali kelas kita buat kesepakatan dengan anak yang tidak piket hari ini sesuai dengan roster yang sudah ada, apa konsekuensinya? Artinya bukan menghukum, tapi membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Kan anak-anak dia akan menulis yang tidak apa nanti, yang tidak melaksanakan piket itu apa yang konsekuensi dari mereka sendiri. Nah, kita hanya menjalankan, mengontrol mereka. Kita mengontrol supaya anak-anak itu selalu di bawah penguasaan kita. Mengajarkan anak-anak untuk memahami konsekuensi, sudah mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Ya, kita selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berinteraksi dengan baik dengan sesama teman, sesama guru, kepada guru, supaya apa? Supaya adab anak itu selalu terkontrol. Posisi kontrol teori Dr. William Mercer berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama yang saya bilang tadi ada posisi penghukum dan ada posisi membuat merasa bersalah. Kita sering membuat anak-anak itu merasa bersalah dengan kata-kata kita. Mungkin bukan terbiasa sih, karena kita belum tahu ya dengan kalau kita ngomong itu apa yang akan membuat psikis anak itu terganggu juga. Ada posisi teman, di mana kita membuat anak itu sebagai teman. Kenapa kita dikatakan posisi teman? Terkadang ada hal yang memang kita harus berteman dengan anak tersebut supaya kita tahu apa permasalahannya. Yang namanya anak-anak mungkin permasalahan dia di luar, di rumah dia bisa bawa ke sekolah. Dia pendam sendiri, dia tidak mau belajar, konsentrasi dia hilang. Tapi di saat kita melakukan ataupun menerapkan posisi teman kepada dia, mungkin dia akan curhat. Kan sering kita temukan anak-anak yang memang harus kita pendekatan luar biasa. Kita harus buat dia seperti teman. Supaya apa? Supaya dia mau cerita apa permasalahan dia. Dan ada posisi monitor ataupun pemantau. Nah, di sini kita selalu, walaupun kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan, tapi pantauan kita tetap harus kepada si anak. Kita harus memantau dia. Jangan hanya setelah kita buat kesepakatan lepas, tapi kita adalah pantauan, kita akan kontrol dia. Tetap kita kontrol anak-anak tersebut. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Mungkin sama juga dengan pembahasan Pak Agus tadi. Di sini memang dituntut kita berulang kali untuk menjadi seorang manajer. Itu dengan menggunakan segitu. Dan ada 5 yang harus kita pahami, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ada kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang, kan semua orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga anak-anak, jangan sampai kita memunculkan antara si A dan si B. Nah, sehingga dia tidak merasa diterima di lingkungan dia, di kelas dia. Ada rasa penguasaan. Kan sering anak-anak dia merasa berkuasa. Kita harus melihat ada yang memang si anak ingin bebas. Itu kan semua ada ya. Semua watak manusia itu dia ingin bebas, ingin merdeka, ingin supaya tidak ada yang melarang. Tapi kita sebagai guru kan kita harus mengontrol di posisi tadi. Di posisi kita mengontrol. Walaupun dia ingin bebas, tapi tetap dalam kontrol kita sebagai guru. Dan kesenangan, ada yang dia sekolah hanya untuk mencari kesenangan, bukan mencari kesenangan itu gitu. Kan ada dia hanya untuk bersenang-senang di sekolah. Budaya positif. Artinya dari tahapan bahasa akan menemukan kebiasaan positif
Yang untuk membuat keyakinan kelas itu adalah butuh peran guru yang sangat besar. Peran guru yang sangat besar untuk bisa membuat keyakinan kelas. Di sini saya rasa ada yang tidak membuat keyakinan kelas. Serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Seperti yang di modul yang saya paparkan tadi, ini nyambung dia. Kita sebagai guru dituntut untuk menjadi seorang manajer, bukan seorang penghukum. Kembali. Sini adalah disiplin politik adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Artinya kita buat kesepakatan tapi tidak membuat suatu kekerasan. Membantu upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Artinya kita buat kesepakatan kelas itu dan tetap mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi. Ya, sebelum kita buat, kita sepakat dulu dengan anak. Kalau kamu melanggar yang telah dibuat, apa konsekuensinya yang akan diambil? Apa supaya anak tidak merasa bersalah? Jangan langsung kita menghukum tanpa membuat kesepakatan. Kita buat dulu kesepakatan. Misalnya yang tidak melakukan mengerjakan piket hari-hari, itu kan cenderung kepada kita wali kelas. Wali kelas kita buat kesepakatan dengan anak. Yang tidak piket hari ini sesuai dengan roster yang sudah ada, apa konsekuensinya? Artinya bukan menghukum, tapi membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Kan anak-anak dia tidak akan menulis. Yang tidak apa nanti? Yang tidak melaksanakan piket itu apa yang konsekuensi dari mereka sendiri? Nah, kita hanya menjalankan, mengontrol mereka. Kita mengontrol supaya anak-anak itu selalu di bawah pengawasan kita. Mengajarkan anak-anak untuk memahami konsekuensi perilaku. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Ya, kita selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berinteraksi dengan baik dengan sesama teman, sesama guru, kepada guru, supaya apa? Supaya adab anak itu selalu terkontrol. Posisi kontrol teori Dr. William Geiser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pertama yang saya bilang tadi ada posisi penghukum dan ada posisi membuat merasa bersalah. Kita sering membuat anak-anak itu merasa bersalah dengan kata-kata kita. Mungkin bukan terbiasa sih, karena kita belum tahu ya dengan kalau kita ngomong itu apa yang akan membuat psikis anak itu terganggu. Ada posisi teman, di mana kita membuat anak itu sebagai teman. Kenapa kita dikatakan posisi teman? Terkadang ada hal yang memang kita harus berteman dengan anak tersebut supaya kita tahu apa permasalahannya. Yang namanya anak-anak mungkin permasalahan dia di luar, di rumah dia bisa bawa ke sekolah. Dia pendam sendiri, dia tidak mau belajar, konsentrasi dia hilang. Tapi di saat kita melakukan ataupun menerapkan posisi teman kepada dia, mungkin dia akan curhat. Kan sering kita temukan anak-anak yang memang harus kita pendekatan luar biasa. Kita harus buat dia seperti teman. Supaya apa? Supaya dia mau cerita apa permasalahan dia. Dan ada kondisi monitor ataupun pemantau. Nah, di sini kita selalu, walaupun kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan, tapi pantauan kita tetap harus kepada si anak. Kita harus memantau dia. Jangan hanya setelah kita buat kesepakatan lepas, tapi kita dalam pantauan, kita akan kontrol dia. Tetap kita kontrol anak-anak tersebut. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Mungkin sama juga dengan pembahasan Pak Aris tadi. Di
di sini memang untuk kita berulang kali untuk menjadi seorang manajer itu dengan menggunakan sedikit. Dan ada 5 yang harus kita pahami, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang, kan semua orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga anak-anak, jangan sampai kita memunculkan antara si A dan si B. Nah, sehingga dia tidak merasa diterima di lingkungan dia, di kelas dia. Ada rasa penguasaan. Kan sering anak-anak dia merasa berkuasa, memunculkan antara si A dan si B. Nah, sehingga dia tidak merasa diterima di lingkungan dia, di kelas dia. Ada rasa penguasaan. Kan sering anak-anak dia merasa berkuasa. Kita harus melihat ada yang memang si anak ingin bebas. Itu kan semua ya, semua watak manusia itu dia ingin bebas, ingin merdeka, ingin supaya tidak ada yang melarang. Tapi kita sebagai guru kita harus mengontrol di posisi tadi, di posisi kita mengontrol. Walaupun dia ingin bebas, tapi tetap dalam kontrol kita sebagai guru. Dan kesenangan, ada yang dia sekolah hanya untuk mencari kesenangan, bukan belajar dan senang itu ya, kan ada dia hanya untuk bersenang-senang di sekolah. Nah, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dan membentuknya budaya positif. Nah, jadi selalu dibawa keyakinan jelas yang kita buat itu benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa. Karena bukan kebutuhan kita, tapi kita mencocokkan kebutuhan siswa yang mana dengan dengan kurikulum sekarang kan, kurikulum merdeka, namanya saja merdeka, jadi bebas untuk memilih. Dalam benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas. Jadi jangan kita buat keyakinan kelas itu asal-asal, tidak juga, tapi tetap harus pada dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan dari penyerapan keyakinan kelas yaitu antara lain menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Ya, dengan ada keyakinan kita bisa belajar dengan efektif. Anak-anak tidak harus kita hukum, tapi tetap kembali kepada keyakinan yang telah dibuat mereka. Mewujudkan merdeka belajar dan berpihak pada mereka. Kalau di modul 1.1 itu, modul Ki Hajar Dewantara, memang kita ada istilahnya menghamba kepada mereka. Nah, arti menghamba bukan kita jabat terlalu luas, tapi hanya di dunia pendidikan. Apa itu menghamba kepada mereka? Karena kami belajar pertama dari modul 1.1 itu menghamba kepada murid, kami semua bertanya-tanya apa itu bisa menjadi menghamba kepada murid kita guru. Kan aneh kalau kita belajar dari modul itu, dituntut kita untuk menghamba kepada murid, sedangkan kita yang mengajarkan mereka. Menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Tidak lepas kita harus selalu berkomunikasi dengan murid-murid. Seperti saya katakan tadi, selalu komunikasi itu sangat penting untuk kita tahu bagaimana permasalahan dia. Membiasakan budaya disiplin positif. Masih di 3 diskusi. Sejauh yang telah saya paparkan, ada pertanyaan kira-kira ataupun ada nggak yang selama ini menganjal di pikiran Bapak Ibu, apa sih keyakinan kelas tersebut? Bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas?
yang dia mau yang kita mau, yang dia setuju harus setuju. Itu sejak Dan setiap keyakinan kelas itu harus kita tulis. Kita duduk bersama di tempel di kelas. Supaya apa? Supaya kalau dia buat kesalahan, kalau dia melanggar, bukan buat kesalahan, dia melanggar keyakinan kelas yang telah dia buat sendiri, kita bisa memanggilnya dan kita perlihatkan ini yang telah kita kesepakati bersama. Nah, dengan kita kesepakati bersama, si anak tersebut tidak lagi dia merasa disudutkan, dikucilkan atau dia merasa bersalah. Kenapa? Karena memang sudah ditulis jauh-jauh hari itu telah kita tulis kesepakatan keyakinan kelas kita itu sudah kita sepakati dengan anak-anak kita, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan, merasa bedakan antara satu dan yang lainnya. Oke. Hal menarik adalah mempelajari keterkaitan 21 sampai 21:4 ternyata berkesinambungan dan saling terkait. Ada hal yang tak terduga. Setiap guru harus memposisikan dirinya pada suatu permasalahan. Setiap permasalahan hanya butuh solusi, bukan guna. Jadi jangan sering kita menghukum. Artinya setiap permasalahan itu hanya butuh solusi. Solusi yang kita cari. Makanya dengan segitiga restitusi tadi, kita tahu kita bisa mengontrol memfasilitasi keyakinan. Setiap tindakan adalah pembelajaran baik kepada guru maupun kepada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari budaya ini? Saya lebih mampu menahan emosi. Di sini kita memang dituntut harus menahan emosi, ya. Yang namanya anak-anak itu kan betul-betul harus menahan emosi, ya. Harus menahan emosi saat ada siswa yang melanggar disiplin positif ataupun kesepakatan kelas. Walaupun kita buat kesepakatan kelas, yang namanya anak-anak tetap yang melanggar. Tetap yang melanggar. Mungkin dulunya sering kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin agak kasar ataupun kata-kata yang bisa menunjukkan dia, tapi dengan kita mempelajari modul ini, sehingga memang kedepannya akan lebih sering membuat cara-cara seperti ini, yang memang apa ilmu yang kami dapatkan di luar sana, di guru penggerak ini bisa kita manfaatkan sama-sama, kita berkolaborasi dalam membuat sekolah ini maju. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Di sini ada kesepakatan yang memang keyakinan yang harus dibuat oleh sekolah, dan ada kesepakatan yang memang dibuat dalam bentuk kelas. Artinya ada dua. Sekolah juga berhak membuat kesepakatan. Buat kesepakatan dengan murid, itu sekolah berhak ada kesepakatan juga yang bisa dibuat oleh sekolah, dan kita guru juga berhak untuk membuat kesepakatan dengan murid. Dalam penerapannya ada miskomunikasi dengan rekan guru lain yang masih berpikir bahwa posisi penghukum lebih efektif daripada posisi manajer. Iya kan? Kita kan sering menghukum. Kalau belum kita pelajari modul ini, memang kita sering menghukum. Saya sendiri sering menghukum dulu, ya. Kenapa? Kita merasa hukuman itu akan membuat dia itu jerah dan mau melakukan apa yang akan kita suruh. Rupanya tidak. Jangan salah. Posisi menghukum itu malah akan membuat si anak itu lebih tidak akan mendengarkan. Kenapa? Dia merasa ada hukuman. Kalau kita, kamu tidak bisa ini, harus push up 5 kali. Ketimbang
dan dalam penerapannya ada miskomunikasi dengan rekan guru lain. Yang saya katakan tadi, artinya disinilah kita butuh kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Jangan ada nanti kesimpulan enak dia buat kesepakatan kayak ini, jangan bebas kesimpulan enak dia kayak ini kesimpulan, tapi jangan. Di sini harus kita selalu berkolaborasi. Apa kesepakatan dengan saya, Bapak Ibu harus tahu, begitu juga apa kesepakatan Pak Agus, saya juga tahu, dan kesepakatan kita semua, kesepakatan kita yang telah kita buat dengan anak-anak, kepala sekolah juga harus tahu. Ya nanti maaf kita bilang guru kok keluar dia, padahal kita sebuah kesepakatan dengan anak-anak, tapi karena kita tidak ada komunikasi dengan atasan, sehingga atasan itu merasa curiga mungkin, ataupun merasa tidak dihargai kan itu. Tapi kalau kita buat, kita selalu berkolaborasi antara rekan sejawat dengan kepala sekolah, insyaallah kesepakatan kelas itu akan mudah kita lakukan. Bagaimana perasaan anak ketika memahami hal-hal tersebut, berusaha menjelaskan makna dan manfaat dan menerima posisi kontrol seorang guru dan manajer adalah yang terbaik. Ini 5 posisi tersebut harus kita kuasai. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa saja yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik termotivasi dalam penerapan budaya positif. Kita harus termotivasi dalam melakukan budaya positif dan kegiatan kelas. Karena ini dituntut kita ke depannya memang harus seperti ini. Mau tidak mau, inilah kurikulum yang sekarang digodok di Indonesia untuk harus kita lakukan. Walaupun kita lihat ini enggak salah, tidak, secara aturan mereka sudah melakukan revisi dan ada kajian-kajiannya. Karena mereka melakukan modul ini dengan penuh kajian. Yang menyusun modul aja terkadang paling rendah itu dokter. Kebanyakan itu prof yang menyusun modul-modul ajar sekarang. Yang harus diperbaiki pembiasaan dalam penerapan posisi kontrol. Yang itu tetap kembali kepada posisi 5 posisi kontrol tadi. Artinya pembiasaan dalam penerapan posisi kontrol. Jangan sering kita melakukan posisi pada posisi 5 posisi kontrol tadi. Artinya pembiasaan dalam penerapan posisi kontrol. Jangan sering kita melakukan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena dengan kata-kata ada anak-anak itu mungkin dia merasa bersalah. Dengan dia merasa bersalah, dia akan merasa dirinya itu tidak diinginkan di kelas tersebut. Jadi jangan dengan kata-kata yang mungkin ya selama ini karena kita belum paham ya, saya sendiri belum paham. Sering saya ngomong kasar kan, kenapa kamu kayak ini? Kita bentak ya. Tapi setelah kita belajar ini, tidak dianjurkan demikian. Dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya pada waktu itu adalah merasa benar dengan apa yang saya lakukan. Kita kan sering merasa benar apa yang telah kita lakukan sebagai posisi teman dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, bagaimana perasaan anak sekarang? Apakah perbedaannya? Posisi yang sudah saya coba lakukan sebagai manajer dan saya surprise ternyata anak didik saya menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Yang kita sebagai posisi manajer harus betul-betul membuat anak itu kalau dia salah dia kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika Anda menghadapi permasalahan dengan murid? Selama ini kan kita tidak pernah melakukan. Mungkin pernah, tapi namanya yang kita tidak tahu. Nama istilah restitusi itu yang kita tidak tahu. Sebenarnya di modul ini semua yang kita
dan pernah kita